Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati melainkan kalian tetap di atas agama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah nasihat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana sebagai bentuk rasa sayangnya kepada kita, kepada makhluknya, kepada hambanya. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mewasiatkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian itu mati melainkan kalian berada di atas agama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga mewasiatkan pula kepada kita, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkan perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan memperbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, dan siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia akan mendapatkan kemenangan dengan kemenangan yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Ya, kita telah sampai pada babus syafa'ah, bab tentang syafaat. Mengapa demikian Syekh menulis bab ini? Karena banyak di antara orang-orang yang menyimpang, mereka berdalil dengan syafaat. Mereka berdalil dengan syafaat untuk membolehkan tabarruknya mereka, untuk membolehkan amaliyah mereka, meminta kepada sesuatu yang tidak layak untuk diminta, meminta kepada orang yang mati, ya, bertawassul kepada orang yang sudah mati, meminta langsung kepada penghuni kubur atau yang lainnya. Dalilnya apa? Syafaat salah satunya. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat Al-An'am, sebagaimana disampaikan oleh Asy-Syaikh, wa anzir bihil ladzina yakhafuna ay yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Ya, dan berilah peringatan dengan apa yang diwahyukan kepadamu. Maksudnya berilah peringatan mereka dengan Al-Qur'an. Ya, kepada siapa? Kepada orang-orang yang takut akan dihimpun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat kelak. Laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Ya, sedangkan bagi mereka tidak ada seorang pun pelindung dan tidak ada seorang pun pemberi syafaat selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan, ya, bahwasanya nanti itu tidak ada orang yang bisa memberikan pertolongan atau perlindungan sedikit pun, ya, di hari kiamat kelak. Ini bagi siapa? Bagi orang-orang yang mereka itu menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan fala tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Ya, pada hari itu tidak bermanfaat bagi orang-orang yang memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada mereka. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang tidak sholat.
Ayat ini sebelumnya apa? Allah katakan dalam surat Al-Mudaththir, ma salakakum fi saqar? Kenapa kamu masuk neraka saqar? Mereka menjawab, qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu enggak salat. Wa lam nakun nut'imul miskin. Kami dulu enggan memberikan makan kepada orang miskin. Ya, melihat tetangga yang enggak punya kita diam saja. Atau dia punya harta yang banyak enggan membayarkan zakatnya. Allah katakan, qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan dulu kami menggunjing bersama orang-orang yang menggunjing Nabi, menggunjing Islam dan seterusnya. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan ini yang paling parah, dan kami dulu mendustakan hari kiamat. Kemudian Allah katakan, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidak bermanfaat syafaat mereka. Ya, mereka tatkala ada orang ingin memberi syafaat pada mereka, apa kata Allah? Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Orang-orang yang memberi manfaat pada mereka, memberi syafaat kepada mereka, tidak bermanfaat syafaatnya. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syafaat, ya, syafaat itu artinya yaitu meminta pertolongan, ya, fi tahsili matlabihi mimman huwa indah, yaitu meminta sesuatu, ya, meminta suatu keinginan dari sisi orang yang dimintai. Itu adalah syafaat, atau meminta sama seperti meminta, ya, minta pertolongan, mirip sama seperti isti'anah. Tapi kalau isti'anah di dunia, syafaat itu nanti di akhirat. Ya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala katakan di sini, laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Ya, mereka di sisi mereka itu tidak ada penolong maupun tidak ada pelindung maupun penolong. Ini maksudnya apa? Ay mutakhallina min kulli waliyyin yang suruhum wa syafi'in yashfa'u lahum. Dia tidak akan mendapatkan semua penolong yang akan menolongnya, dan dia tidak akan mendapatkan orang-orang yang akan memberi syafaat pada dia. Ya. Jadi ini dalil tentang, ya, ar-raddu 'alal musyrikin alladzina yataqarrabuna ilal anbiya was salihin yatlubuna minhum syafa'ah. Dalil ini juga merupakan bantahan kepada orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada para nabi yang sudah mati, kepada orang-orang saleh, dan meminta kepada mereka syafaat. Ya. Kemudian masyru'iyatul wa'zi wat tazkiri biyaumil qiyamah. Ini disyariatkan untuk sering memberikan nasihat, memberikan pengingat, ya, tentang adanya hari kiamat. Ya. Kemudian annal mu'minina humul ladzina yantafi'una bil mau'izah. Ya, kata Syekh Shalih Fauzan, sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang yang ada di dalam hatinya itu iman, mereka itu akan mengambil manfaat dari nasihat. Allah katakan, fadzakir fa innadz-dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan manusia, karena pengingat itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kalau orang tersebut enggak beriman atau imannya kurang, dinasihati, apakah diterima? Tidak. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, dalam akhir surat Hijr, wa'bud dalam surat Qaf, fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Ya, ingatkan, ya, dengan Al-Quran. Maksudnya ingatkan mereka dengan dalil, dengan Al-Quran. Kepada siapa? May yakhafu wa'id. Kepada orang-orang yang takut tentang hari pembalasan, tentang ancaman. Ya, kadang makanya kalau kita lihat manusia itu dibagi menjadi kedua. Orang yang diberi nasihat dengan dalil dia mau menerima, itu orang-orang yang hatinya itu bersih, ya, atau mungkin minimal imannya masih melekat di situ. Dan orang-orang yang mental tatkala dikasih dalil dari Al-Quran dan Sunnah, dia enggak akan menerima kecuali sesuatu yang masuk logikanya.
Nah, ini orang-orang yang sudah mengedepankan akal dan logikanya. Ini seperti orang-orang Mu'tazilah, orang-orang liberal, ya, orang-orang yang menyatakan dirinya adalah orang-orang yang moderat. Biasanya seperti itu. Ya, selalu dikatakan ini kan nggak masuk akal, seperti itu. Dari subhanallah, ya, akal kita itu tunduk di bawah wahyu. Ya, kalau kita jenengan baca-baca jurnal tentang masalah pendidikan, studi Islam, dirosat Islamiyah, ya, mereka menulis, ya, mereka sering sekali menulis. Itu kekurangan kita di bidang akademik. Itu kita tuh malas untuk nulis tulisan yang diupload di jurnal. Alhamdulillah sekarang banyak asatidzah yang sudah melek. Ya. Mereka banyak menulis bahwasanya kita itu harus, ya, menyelaraskan antara akal, wahyu dan realita. Akal, wahyu dan realita harus sama semua kedudukannya. Kenapa? Karena akal datangnya dari siapa? Akal dari siapa datangnya? Dari Allah. Siapa yang memberikan akal? Allah. Wahyu datang dari siapa? Allah. Maka harus sama, katanya. Nah, mereka berpikir seperti itu, seolah-olah logis kan? Oh iya ya, akal kan dari Allah juga. Nah, jadi mereka seperti itu. Dan konsep dari mereka itu selalu, ya, dan di akhir-akhir konsep mereka itu selalu diakhiri tidak boleh saling menyalahkan. Mengapa? Mereka takut pernyataan mereka dibantah oleh orang lain. Kalau sudah ada yang menyalahkan, sudah ada yang mengkritisi, sudah mulai mengatakan tidak toleran dan seterusnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Katakan Muhammad bahwasanya asy-syafa'ah, syafaat itu milik Allah semuanya. Ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membangun konsep tentang syafaat itu sebenarnya seperti apa. Apakah setiap orang bisa memberi syafaat? Apakah setiap orang bisa memberi syafaat? Kan sebenarnya Allah katakan kullillahi syafa'atu jami'a. Semua syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah juga katakan yang sering kita baca. Ya, setiap habis sholat sebelum tidur, ya, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan izin Allah. Nah, apa maksud dari man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih? Ya, siapa lagi orang-orang yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah itu melainkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Fala ahadun yatakallamu bi syafa'atin wala ghairiha illa idza adzina Allah taala lahu fil kalam. Tidak ada satu orang pun yang bisa berbicara di hari kiamat nanti, ya, baik meminta pertolongan kepada Allah, meminta syafaat pada Allah atau selainnya, illa idza adzinallahu lahu fil kalam, kecuali Allah izinkan dia itu untuk berbicara. Ya, kalau nggak bisa berbicara gimana meminta syafaat? Kecuali orang yang memang Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk berbicara. Ya. Makna ijmali dari ayat ini adalah ya'murullahu nabiyahu an yaqula lil ladzina yata'allaquna 'alal awliya'i was shalihin yatlubuna minhumus syafa'ah. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk berbicara kepada orang-orang yang bersandar menggantungkan dirinya kepada para wali-wali, orang-orang saleh, ya, yang mereka itu meminta syafaat darinya. Laisa liman tad'unahum minasyafa'ati syai', ya, tidak ada satupun yang kalian mintai itu mereka memiliki syafaat. Tidak satu pun dari mereka itu enggak memiliki syafaat. Innama hiya kulluha milkun lillah. Ketahuilah semua itu adalah milik Allah. Syafaat itu milik Allah. La yastati'u ahadun syafa'atan li ahadin illa biizni. Tidak ada satu pun yang bisa memberikan syafaat melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jenengan salah, misalkan jenengan berdoa, ya, kepada wali, wahai orang yang soleh, ya Nabi syafi'ni, wahai Nabi berikan aku syafaat, itu keliru. Berarti antum meminta kepada
Nabi, tidak boleh. Bagaimana solusinya? Bagaimana agar kita mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, dengan dua hal. Yang pertama, yaitu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa, ya Allah, misalkan kita berdoa, ya Allah, ya. Ini misal, ya Allah, aku meminta, izinkan aku ya mendapatkan syafaat Nabi-Mu. Kita berdoa dengan seperti itu tidak masalah. Tapi kita mintanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Atau ya Allah, berikanlah aku syafaat. Tatkala kita berdoa, ya Allah, berikanlah aku syafaat. Ya, terserah Allah mau memberikan syafaat kita itu kepada siapa, terserah Allah. Tapi kita apa? Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga bisa mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antaranya apa? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, barang siapa yang barang siapa yang mendengar azan kemudian dia menjawabnya, kemudian dia berdoa kepadaku, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah fab'athu maqamah mahmudan alladhi wa'atta. Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Baca tatkala sudah azan, baca itu. Atau tatkala kita berwudu, setelah berwudu doanya apa? Bismillah. Kita mau tidur itu, Pak. Apa doanya setelah wudu? Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutahhirin. Itu kan salah satunya itu. Ada doa yang lain. Ya. Doanya itu yaitu membaca kafaratul majlis. Dalam hadis ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kemudian Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini juga penyebab mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tatkala kita bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam juga menjadi penyebab kita mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa kita berdatang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian ya Nabi syafi'ni. Ya. Atau sampai bersenandung isfa' lana itu. Nah, berikanlah syafaat kepada kami. Enggak perlu kita bersenandung seperti itu. Kita amalkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan, kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita seperti itu. Ya, kita siapa yang enggak berharap, yang enggak menginginkan pertolongan dari Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Semuanya menginginkan, tapi cara memintanya bagaimana? Ya, cara memintanya harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ayat yang kedua ini, ya, kata Syekh Shalih Fauzan, ya, fil ayati tsaniyah itsbatus syafa'ati liman adzina Allahu lahu biha. Ayat yang kedua itu penetapan bahwasanya syafaat itu ada bagi siapa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu syafaat. Mohon izin. Bismillah. Kita lanjutkan. Dalil yang berikutnya, ya, dalil yang berikutnya kata Syekh Shalih Fauzan, ya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa qoulihi ta'ala wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda. Ya, berapa banyak malaikat di langit-langit. Bayangkan Pak, ini malaikat, bukan syafaatnya manusia, syafaatnya malaikat ordal ini. Syafaatnya orang dalam. Kalau bahasa kita misalkan presiden, ya, dia presiden, ini yang memberikan syafaat siapa? Para menteri-menterinya misalnya. Ya, ini maksudnya orang yang benar-benar dekat sama presiden. Ya, dan ini kalau kaitannya dengan Allah, walillahil matsalul a'la, berkaitan dengan Allah, orang atau makhluk Allah yang paling dekat dengan Allah itu siapa? Para malaikat. Karena para seperti Jibril alaihissalam langsung Allah ajak bicara. Ya, walaupun pingsan dulu. Tapi intinya apa? Malaikat adalah makhluk yang tidak memiliki dosa sama sekali, hanya berbuat sesuai dengan Allah perintah, apa yang Allah perintahkan.
Allah katakan, "'Alaiha malaikatun ghiladun syidad, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Malaikat-malaikat itu punya sifat apa? La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka enggak mungkin bermaksiat kepada Allah. Ya, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka akan senantiasa melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Itu sifatnya malaikat. Ya, kalau sifatnya manusia, Allah berikan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan manusia dan jin itu ya fujuraha wa taqwaha, perbuatan buruk ya dan perbuatan baik. Ya, hati yang buruk dan hati yang baik. Ya, tergantung mana yang paling dominan di situ. Ini malaikat, syafaatnya malaikat. Ya, makhluk yang tidak pernah berbuat dosa. Allah kata, wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atum syai'a. Berapa banyak dari kalangan malaikat ya, yang ada di langit tidak bermanfaat sekalipun sedikit pun syafaatnya kepada mereka. Mereka siapa? Orang-orang yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat nanti akan memberikan syafaat. Malaikat juga akan memberikan syafaat pada manusia. Ya. Tapi semua malaikat tidak akan bermanfaat syafaatnya illa min ba'di ayyadzanallah liman yasha wa yarda. Kecuali setelah Allah izinkan ya, orang itu memberikan manfaat bagi siapa? Liman yasha wa yarda. Bagi siapa yang Allah kehendaki dan Allah yang ridhoi. Jadi syarat untuk mendapatkan syafaat itu ada dua. Syarat syafaat ada dua. Yang pertama syaratnya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada orang yang akan memberikan syafaat. Antum jadi orang yang bertakwa masuk surga. Ya, antum ingin menolong keluarga antum atau teman antum karena dia ada di neraka. Nah, di sini tidak semua ahli surga itu akan diizinkan oleh Allah memberikan syafaat. Ya. Kalau diizinkan oleh Allah, antum aman. Antum bisa memberikan syafaat. Kemudian syarat yang kedua, yaitu Allah ridho kepada orang yang akan diberi syafaat. Kalau Allah Subhanahu wa taala enggak ridho dengan orang yang akan diberi syafaat, walaupun Allah mengizinkan dia ya, yang si pemberi syafaat, maka apa? Maka tidak terjadi syafaat tersebut. Ya. Maka tidak terjadi syafaat tersebut. Misal si A masuk surga, si B di neraka misalnya. Si A ingin memberikan syafaat, dia sudah dapat izin, dia sudah dapat, misalkan kalau dalam kita, dia sudah dapat surat misalnya, surat izin untuk memberikan syafaat. Apakah dia akan memberikan syafaat kepada semua orang yang dia kenal? Belum tentu. Tergantung Allah izinkan orang yang yang akan diberi syafaat atau tidak. Allah ridho dengan orang yang ini atau tidak, orang yang B atau tidak. Kalau Allah ridho dengan orang B, misalkan orang ternyata dia pelaku dosa besar dan dia nggak pernah berbuat syirik, dia akan diberi syafaat oleh si A tadi, bisa. Tapi orang ini berbuat syirik misalkan. Ya, dan syirik Allah katakan innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Allah enggak mengampuni orang-orang yang berbuat syirik kepadanya, ya. Maka si B tadi enggak bisa diberi syafaat walaupun dia mohonnya kayak apa-apa. Kayak apapun enggak akan bisa. Hatta Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hanya diizinkan untuk memberikan syafaat kepada orang musyrik dan orang kafir hanya satu orang, itu pun bukan syafaat yang besar. Itu syafaatnya Nabi SAW kepada Abu Thalib karena dia orang kafir tapi menolong Islam, maka Abu Thalib itu diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, oleh Nabi SAW. Apa syafaatnya? Diberikan neraka yang paling atas, yang hukumannya apa? Suruh memakai sendal tapi otaknya mendidih. Nah, padahal ini hanya yang level yang paling atas adalah levelnya neraka yang paling ringan, tapi dia nggak akan bisa keluar. Nah, karena apa Allah izinkan? Selain itu nggak ada. Selain itu nggak ada. Hatta ya kerabat-kerabatnya Nabi yang lainnya, yang mereka itu
tidak memusuhi Islam misalkan. Orang-orang Quraisy yang tidak memusuhi Islam, tapi dia nggak mau masuk Islam. Ya, tidak mendapatkan syafaat ya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Kita baca syaratnya, anna syafa'ata la tanfa'u illa bi syartain. Syafaat itu tidak akan bermanfaat kecuali mendapat dengan dua syarat. Asy-syartul awwal idznur rabbi lisyafi' an yashfa'. Syarat yang pertama adalah izinnya Rabb, izinnya Allah. Allah memberikan izin lisyafi' bagi orang yang akan memberikan, ya, yang akan memberikan syafaat an yashfa', untuk memberi syafaat. Jadi orang yang ini orang baik dulu, ya, orang yang sudah masuk surga dulu. Ya, nggak mungkin orang masuk neraka memberi syafaat. Ini orang ini yang sudah di surga. Dia diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Wasyartus tsani ridahu 'anil masyfu' fihi. Allah ridho kepada orang yang akan diberi syafaat. Berarti dia yang masuk di neraka tadi. Fihi bi an yakuna min ahli tauhid wal ikhlas. Syaratnya satu, yaitu dia termasuk ahli tauhid dan ahli ikhlas. Maksudnya enggak berbuat syirik. Ini apa namanya? Ya, dua syarat syafaat. Nah, kita baca dalil yang berikutnya. Wa qoulihi ta'ala, qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah. Ya, katakanlah Muhammad, ya, ud'ul ladzina za'amtum min dunillah, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan ini kepada kaum muslimin, kepada kaum musyrikin. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Ya, mereka itu tidak memiliki mithqala dzarrah, sebesar dzarrah, ya, di langit maupun di bumi. Dzarrah itu apa, Pak? Bismillah. Kalau di terjemah kitab buku-buku yang lama, dzarrah itu biji sawi. Dulu saya itu logika saya tatkala kok biji sawi itu punya biji dah. Ternyata kalau bahasa kita sawi itu kan singkong itu ya. Sawi itu kan singkong. Kalau di luar Jawa, di luar Banyuwangi, sawi itu kan sayur. Sayur itu tumbuh, kemudian pas ada bunganya sedikit itu, ya, kecil sekali. Yaitu biji sawi di situ. Saya waktu SMP SMA itu sering mendapat fama ya'mal mithqala dzarratin, sebesar biji sawi. Sawi kan bijinya kan enggak ada bijinya, adanya apa? Oyotnya tengah itu. Itu. Pikiran saya ke situ. Nah, pikiran saya ke situ sampai, ya Allah, ternyata beda istilah di situ. Nah, sebesar biji sawi katanya. Sebagian menerjemahkan itu. Adapun orang-orang modern saat ini, ya, mereka menerjemahkan adalah biji atom. Atom itu adalah sesuatu yang paling kecil katanya. Ya, dzarrah itu kiasan sesuatu yang paling kecil kata mereka. Jadi diterjemahkan sebesar seberat biji atom. Nah, Allah Ta'ala alam, tapi jika dilihat dari makna dzarrah itu adalah an-namlah as-saghirah, semut kecil. Dzarrah itu ya artinya apa? Semut kecil dari segi bahasa. Ya, barang siapa yang beramal soleh seberat semut kecil pun, maksudnya ini kiasan sesuatu yang paling kecil, ya, itu Allah akan melihatnya. Ya, ini dzarrah apa? Semut kecil. Nah, fis samawati. Nah, di sini Allah la yamlikuna mithqala dzarrah. Ya, orang-orang yang mereka seru, orang-orang yang mereka ibadahi, orang-orang yang mereka itu mintai pertolongan, mereka enggak memiliki sebesar zarrah pun, ya, apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Wa ma lahum fihi min syirkin wa ma lahum minhum min zahir. Dan seterusnya kemudian Allah katakan wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzinalah. Ya, dan tidaklah bermanfaat syafaatnya di sisi Allah kecuali bagi siapa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan ya setiap ayat-ayat yang berkaitan dengan syafaat, Allah katakan syafaat itu milik Allah. Ya, atau Allah akan mengizinkan atau tidak. Ya, berarti orang yang ingin meminta syafaat, mintanya kepada siapa? Allah langsung. Jangan meminta kepada selainnya, hatta kepada malaikat.
ya, walaupun kepada malaikat tidak diperbolehkan. Ya, makna ini adalah makna dari ayat ini adalah ya'murullahu subhanahu wa ta'ala nabiyahu an yaqula lil musyrikin ala wajhi tahaddi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya untuk berbicara kepada orang musyrik ala wajhi tahaddi, untuk memberikan tantangan. Utlubu min alihatikum allati za'amtum annaha tanfa'ukum wa takshafu ad-dur ankum. Mintalah kepada Tuhan-Tuhan kalian yang mana kalian itu menyangka bahwasanya mereka itu dapat memberikan manfaat atau dapat menghilangkan mudarat. Kemudian Allah katakan fa innahum la yaqdiruna ala dzalik li'annahum la yamlikuna minal kaun ya wazna asghari namlatin milkan mustaqillan. Ya, karena mereka itu tidak memiliki, mereka tidak akan dapat karena mereka tidak memiliki sedikit pun ya seberat semut yang paling kecil dengan kepemilikan mustaqil kepemilikan pribadi. Ya. Walaysa lahum fil kaun adna syarikatan ma'allah, dan mereka tidak memiliki kekuatan sedikit pun ya lebih dari ya syarikah ma'allah, dan dia tidak memiliki syarikat itu persekutuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka enggak akan bisa menolong itu semua. Nah, mereka tidak akan bisa memberikan syafaat, mereka enggak akan bisa memberikan manfaat dan mudarat dan seterusnya. Ya. Ini ayat ini, apa yang bisa kita ambil faedah dari ayat ini? Ya, ar-raddu 'alal musyrikin alladzina yad'una ma'allahi alihatan minal malaikah wa ghairihim. Bantahan pada orang-orang yang musyrik, yang mana mereka berdoa kepada Allah dan juga berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya berdoa kepada malaikat dan selainnya. Wa yaz'umuna annahum yamlikuna lahum naf'an aw yadfa'una anhum darran. Dan mereka menyangka bahwasanya Tuhan-Tuhan mereka yang selain Allah tersebut itu bisa memberikan manfaat, memiliki manfaat dan bisa menangkal mudarat. Ya, ini bantahan bagi mereka. Allah katakan tidak bisa. Mereka enggak memiliki apa-apa. Ya. Masyru'iyatu muhajatil musyrikin li ibtali syirki wa munadharatihim fi dzalik. Disyariatkan ya menghujat, bukan itu bukan ngece ya, mendebat orang-orang musyrikin liibtali syirki, untuk membatalkan kesyirikan ya, dan berdiskusi dengan mereka. Tapi ingat para masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah ya, berkaitan dengan debat ini orang yang senang sekali saat ini, orang-orang debat itu. Debat itu ada syaratnya ya. Debat itu ada syaratnya. Dan ini yang dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Abbas tatkala mendebat siapa? Orang-orang Khawarij. Debat syarat yang pertama, ya, debat itu adalah orang tersebut yakin mampu untuk berhujjah di hadapan mereka, baik secara logika maupun dengan pendalilan. Bukan hanya dalil. Kenapa? Karena mereka pun kalau tahu terkadang nggak menerima dalil, maka dia harus yakin bisa mengalahkan orang-orang yang akan didebat. Satu. Kemudian syarat yang kedua, orang yang diperbolehkan untuk berdebat, yaitu berdebatnya itu di kawasan mereka dan pesertanya yaitu dari kalangan mereka sendiri, tidak di live streaming kan. Kenapa? Ya, Ibnu Abbas langsung mendatangi markasnya Khawarij, tidak memanggil. Kenapa, Pak? Karena seperti ini konsepnya. Kalau seandainya orang-orang yang ada di situ itu adalah orang-orang ahlul bid'ah semua, ya, kita berdebat. Kalau seandainya kita kalah argumen, ada nggak yang keluar dari ahlus sunnah? Ya sudah ahlul bid'ah kan itu. Paham sih? Memang ahlul bid'ah. Nggak ada ahlus sunnah, nggak ada yang terkecoh. Tapi ada nggak kemungkinan di antara mereka itu
ya yang memiliki akal rasional ya, yang sudah oh iya ternyata begini ya. Ya, bisa jadi minimal mengurangi jumlah ahlul bid'ah, mengurangi mereka. Yang didebatkan oleh Ibnu Abbas sampai berapa ribu itu yang masuk kembali ke akidah Ahlus Sunnah lagi. Sebelumnya mereka mengkafirkan ya Ali bin Abi Thalib, orang-orang Khawarij. Jadi syaratnya itu. Antum mampu enggak? Kalau antum enggak mampu sudah tahan. Sebarkan dengan di majelis-majelis aja. Kuatkan, perkuat siapa? Akidah orang-orang yang sudah lurus. Ya, akidah keluarga kita terutama. Ya. Nah, coba kemarin ini sudah terjadi, qadarullah masyaallah, semua sudah terjadi. Ya. Berkaitan debat, ada yang nantang debat ya, di YouTube, tahu? Ya, saya nggak nyebut lah. Ada yang ngajak debat, dia nggak bisa apa-apa, bahasa Arabnya nggak bisa, nantang. Nah, yang ditantang siapa? Gus, orang yang dia punya ilmu bisa berdalil dan satunya alumni Libya walaupun menyimpang. Nah setelah debat, ya walaupun dia didampingi oleh Ustadz Tamrin ya, masya Allah beliau alumni Madinah, ya walaupun setelah debat apa yang terjadi? Kalau kita orang sudah fokusnya pada dalil, oh masya Allah pendalilannya bagus, kubunya siapa? Kubunya yang itu kubu kita maksudnya, kubunya Ahlus Sunnah. Nah, tapi yang jadi masalah banyak teman-teman itu mulai menganggap apa? Ternyata argumennya lawan itu lebih kuat karena menyebutkan kitab-kitab. Di slide-nya ini lo kitabnya, kan gitu. Nah, ini seperti akhirnya apa? Oh ternyata ini masih khilaf ya tawassul itu. Ternyata masih khilaf ya tabarruk itu. Ya, akhirnya malas melempem lagi, nggak kuat lagi. Nah, sedangkan orang-orang sekarang itu sukanya tatabbu' birrukhas, mengambil keringanan. Tatkala ada pendapat, ya berkaitan dengan misalkan cadar itu wajib atau tidak bagi perempuan. Oh, ada ulama yang mengatakan sunnah, nggak usah cadaran, misalkan. Mata kaki bagi perempuan, dari mata kaki ke bawah, ini aurat bagi perempuan atau tidak? Menurut pendapat tiga imam Ahmad, Malik, Imam Syafi'i, ini adalah aurat karena auratnya wanita seluruh tubuhnya melainkan kecuali telapak tangan dan mukanya. Sebagian mengatakan seperti itu. Tapi Imam Abu Hanifah tidak. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanya telapak kaki ke bawah, mata kaki ke bawah bagi wanita itu bukan aurat. Nah ini kalau orang-orang tahu, oh ternyata bukan aurat ya, malah tambah seneng malah ini khilaf. Ya kan? Ini khilaf akhirnya. Kok saya kasih tahu. Nah, sama Pak. Ya, tatkala ada permasalahan seperti itu, banyak yang teman-teman tuh yang harusnya mulai yakin, mulai itu, akhirnya apa kabur mereka. Oh, ternyata mereka juga punya hujah, punya kitabnya ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah misalkan. Mereka menggoda-godakan kado, tapi tatkala diperiksa, ya karena kita kan dalam debat kan nggak bisa meriksa satu-satu. Nah, pasti argumen di situ. Kalau kita periksa awalnya runtutan ayat kitab itu apa, perkataannya berbicara dengan apa, ya seperti itu. Nah, tayyib, kita lanjutkan. Jadi seperti itu, jangan sampai berdebat. Ya, apalagi debat kusir. Yang satu baru ngaji, biasanya seorang debat itu. Yang satu baru ngaji, kemudian yang satunya lagi orang awam. Seneng debat itu sampai tuh gontok-gontokan, tuh tonyo-tonyoan itu seneng itu. Ya. Ini subhanallah, enggak seperti itu. Nah. Dan biasanya orang-orang yang suka berdebat itu dia akan kalah, akan menyingkir dari majelis ilmu. Kenapa? Hatinya sudah mulai sombong dan dia itu hatinya sudah mulai sombong, kemudian dia merasa aku nggak butuh duduk di majelis ilmu karena aku sudah bisa diam aja sendiri seperti itu. Dan akhirnya apa? Informasi yang mereka serap dari apakah benar atau tidak, akhirnya masuk syubhat, keluar dari situ. Biasanya seperti itu orang-orang suka debat. Apalagi sekarang ada syekh yang akan memberikan pengetahuan yang luas kepada antum, Syekh GPT. Ya, Syekh GPT. Ya, Chat GPT itu bahaya itu. Kalau antum tanya di situ.
Ya. ChatGPT itu membantu kita, iya. Tapi kalau kita bertanya hukum dengan ChatGPT, banyak ngaconya. Ya, sempat saya tanya, iseng-iseng. Ya, ChatGPT. Ya. Bagaimana kalau seandainya hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu bertepatan dalam satu kali? Mana yang didahulukan, sholat Idul Fitrinya atau sholat Idul Adhanya? Yang didahulukan tetap sholat Idul Fitri, kemudian sholat Idul Adha. Perhatikan, ini ngaco nggak jawaban? Mungkin nggak jawaban soal Idul Fitri sama Idul Adha itu bersama? Dia nggak mau menjawab. Oh maaf saya nggak tahu, nggak mau dia. Ya, terus juga ChatGPT, bagaimana kalau seandainya ya satu Ramadan itu bertepatan dengan Idul Adha? Mana yang didahulukan? Apakah kita sholat Idul Adha atau kita tetap berpuasa? Ya, berdasarkan menurut ulama madhab, dia mengatakan seperti itu. Ya, berdasarkan pendapat jumhur ulama, maka kita wajib sholat karena tidak boleh berpuasa di hari raya. Sekarang mungkin nggak logikanya? Ya, Ramadan bertepatan dengan 1 Zulhijjah, dengan 10 Zulhijjah. Nah, dia suka ngaco di situ. Nah, jadi dia mengambil sumber itu pokoknya gitu. Nah, seperti itu permasalahannya. Coba antum cari, coba antum mencicipi, tanya, bagaimana kalau seandainya 1 Ramadan itu bertepatan dengan hari raya Idul Adha? Apa yang harus kita lakukan? Puasa atau sholat Id? Kasih jawaban. Nah, kalau dia pintar, tidak mungkin. Sampai seperti itu, Pak. ChatGPT. Ya. Jadi hati-hati bertanya dengan AI itu. Kalau kita nggak bisa menggunakannya, nggak bisa memilih, kita akan ngaco di situ. Ya. Dan yang saya khawatirkan itu seperti itu. Teman-teman itu ya fokusnya itu sampai saya katakan beberapa teman itu, Ustadz juga, dia fokus. Ya, buatlah saya materi kajian ini dan itu, kemudian jika itu adalah perkataan ulama, tolong carikan perkataan yang asli, di enter, keluar Arabnya, Pak. Arabnya terjemahnya di bawahnya misal Majmu' Fatawa halaman sekian-sekian, enggak dicek, ternyata Syekhul Islam enggak pernah berbicara seperti ini. Coba kalau enggak percaya. Ya. Coba, itu membantu kita, betul. Membantu memang. Ya, tapi kalau kita jadikan benar-benar cross-check, nggak benar-benar kita validasi di kitab aslinya, wah ngaco itu. Ya, ChatGPT itu ngaco, bikin halu. Tapi terkadang itu rata-rata sesuai dengan keinginan. Oh ternyata nggak boleh. Karena apa? Mereka menyerap data yang ada di internet. Ya, seperti itu. Tapi kita lanjutkan. Nah, yang ketiga, yaitu terakhir ini. Khutul asbab allati yata'allaqu biha al-musyrikun, yaitu memutus sebab-sebab ya yang mana orang-orang musyrik itu bergantung dengan syafaatnya orang-orang yang saleh. Wa dzalika anna al-musyrik innama yattakhidhu ma'budahu lima yahsul lahu minan nafa. Ya, yang pertama, orang-orang musyrik itu mereka menjadikan sesembahan mereka bahwasanya mereka itu akan mendapatkan manfaat darinya. Wan naf'u la yakunu illa mimman fihi khoslatun min arba'ah. Ya. Dan manfaat itu tidak akan bermanfaat kecuali bagi dalam 4 hal ini. Ya, orang bisa memberikan manfaat itu nggak akan mungkin kecuali dengan 4 hal. Yang pertama, imma an yakuna malikan lima yuriduhu minhu abiduhu. Kecuali dia itu memiliki. Dari sini saja itu sudah nggak pas. Kenapa? Nggak bisa. Karena mereka nggak memiliki apapun. Ya. Kemudian wa imma an yakuna syarikan lil malik. Atau yang kedua, dia walaupun nggak memiliki tapi ada saham di situ, kerjasama. Allah nggak memiliki sekutu, nggak memiliki syarik, nggak memiliki tandingan di situ. Sudah batal di sini. Ya. Kemudian wa imma an yakuna syafi'an indahu. Kemudian dia itu menjadi diizinkan memberikan syafaat di sisinya. Ya. Jadi sampai seperti itu.
Ya, atau dia itu menjadi pembantu. Wa imma an yakuna zahiran aw mu'inan lahu, atau dia itu menjadi pembantu atau penolong bagi yang memilikinya tadi. Gak mungkin Allah itu gak punya penolong. Allah itu sudah Malik, ya. Gak ada yang bisa memudaratkan Allah. Nah, jadi dari beberapa dari 4 hal ini saja itu mereka tidak satu pun masuk di dalam kategori bisa memberikan manfaat. Ya. Nah, taib. Kita baca selanjutnya dan terakhir insyaallah. Kita baca dari Abu Hurairah, ya, yang terakhir. Wa qala Abu Hurairah. Ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwasanya, ya, nafallahu amma siwahu kullama yata'allaqu bil musyrikun. Ya, Allah itu meniadakan, menafikan, ya, sebagaimana semua hal yang disandarkan kepada orang-orang musyrik. Fanafa an yakuna li ghairihi mulkun aw qistun minhu. Dan Allah Subhanahu wa taala menafikan bahwasanya kerajaan atau kepemilikan itu milik selainnya. Tidak, Allah saja yang memiliki. Aw yakuna aunan lillah, atau Allah orang-orang itu membantu Allah. Tidak, Allah tidak memiliki pembantu. Walam yabqa illa syafa'ah. Ya, dan walam yabqa illa syafa'ah, kecuali syafaat. Fabayyana annaha la tanfa'u illa liman adzina lahu ar-rabb. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya syafaat itu tidak akan bermanfaat bagi siapapun melainkan setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan izin. Wala yashfa'una illa liman irtada. Allah katakan, dan mereka tidak akan bisa memberi syafaat kecuali bagi siapa yang Allah ridhai. Fa hadhihi syafa'atu allati yadhunnuha al-musyrikun hiya muntafiyatun yaumal qiyamah kama nafaha al-Qur'an. Syafaat-syafaat yang dikira oleh orang-orang musyrik itu syafaat yang tertolak, sebagaimana Al-Qur'an menolak adanya syafaat tersebut, syafaat bagi orang-orang, ya, yang mereka sangka itu. Wa akhbarun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annahu ya'ti fayasjudu li rabbih wa yahmadu la yabda bisyafa'ati awalan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tatkala di mahsyar mereka semua orang menunggu matahari sebatas beberapa mil, ya, masyarakat manusia semuanya menunggu hisab dari Allah Subhanahu wa taala, tapi enggak dimulai-mulai. Ya, kemudian ada segerombol manusia datang kepada Nabi Adam dengan mengatakan bahwasanya, wahai Adam, engkau adalah makhluk yang Allah ciptakan dengan tangannya. Maka apa kata orang-orang, berilah syafaat kami. Kemudian Nabi Adam, saya enggak bisa karena dulu saya pernah bermaksiat kepada Allah. Datanglah kepada nabi seterusnya, dan Nabi Ibrahim juga, kemudian sampai ke Nabi Isa. Apa kata Nabi Isa? Sal Muhammad. Ya, maksudnya apa namanya? Cari ibhas Muhammad, carilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mahsyar ketemulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang-orang tatkala bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka meminta kepada Nabi untuk memberikan syafaat kepada untuk meminta kepada Allah, ya, agar segera diputuskan. Ya, ini orang-orang yang bertakwa meminta seperti itu. Ini di sini kepanasan. Ya, enggak seharusnya, karena orang bertakwa ingin sudah tahu tempatnya dia. Nah, ingin segera masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud kepada Allah. Sujud sampai lama, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, irfa' ra'sak wa qul yusma was'al tu'ta washfa' tushaffa'. Ya, angkat kepalamu wahai Muhammad, ya, dan ucapkan maka kamu akan didengar, dan mintalah kamu akan diberi, dan ya washfa', dan mintalah syafaat maka kamu akan diizinkan. Ini syafaat enggak langsung dari orangnya, tapi dapat dari izin dulu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Hurairah mengatakan, man as'adun nasi bi syafaati ya Rasulullah. Man as'adun nasi bi syafaatik. Siapa manusia yang paling beruntung dengan syafaatmu? Nah, ini kalau kita ingin mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam,
bukan bernyanyi isfa'lana, bukan. Ya, ini Abu Hurairah yang tanya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qal man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ya khalisan min qalbihi, dengan ikhlas dari hatinya. Ya, jadi kalau kita ingin mendapatkan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, jadi kita harus benar-benar ikhlas. Dan kata Syekh Shalih Fauzan di sini ada beberapa orang yang akan ada beberapa jenis dari syafaat. Ini terakhir. Yang pertama, asy-syafa'atul kubra allati yakhtassu biha nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu syafa'atul kubra, syafaat yang besar. Ini khusus milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hiya syafa'atu li ahli al-mauqif. Ini syafaat bagi ahli mauqif, yaitu di mahsyar. Ya. Liyufassilullahu bainahum wa yurihahum min maqamihim fil mauqif. Ya, tujuannya apa? Agar Allah segera memutuskan. Ya, putusan-putusan itu persidangan di hari kiamat nanti, Allah akan meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam ya agar Allah Subhanahu wa taala segera memutuskan dan mengistirahatkan mereka. Ini orang-orang yang beriman seperti itu. Orang-orang yang kafir takut mereka. Ya. Ats-tsani, yang kedua, syafa'atu li ahlil jannah hatta yadkhuluha. Syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi ahli jannah, bagi penduduk surga sampai dia masuk. Maksudnya gimana? Ya, tatkala semua orang sudah masuk surga, itu pintu surga belum dibuka, Pak. Ngantri dulu di depan pintu sampai datang Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan malaikat Ridwan, baru surga dibukakan. Nah, ini syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, asy-syafa'atu li yaumin minal usati istaujabu dukhulun nar an la yadkhuluha. Syafaatnya orang-orang yang selalu bermaksiat kepada Allah, ya, yang mereka itu harusnya masuk neraka, ya, sebelum dia masuk neraka dia diberi syafaat dulu, maka dia nggak jadi masuk neraka. Ini belum di neraka, berarti masih perhitungan. Ya. Kemudian yang keempat, itu asy-syafa'atu fi qaumin minal usah dakhalun nar an yakhrujuha. Syafaat bagi orang-orang, bagi pelaku maksiat, ya, mereka sudah masuk di neraka, kemudian dia diberi syafaat terus keluar. Yang pertama tadi belum harusnya masuk neraka, tapi diberi syafaat nggak jadi masuk neraka. Kalau ini sudah masuk neraka, ya, kemudian diberikan syafaat sehingga dia keluar. Yang kelima, asy-syafa'atu fi qaumin min ahlil jannah li ziyadati thawabihim wa rif'ati darajatihim. Ya, jadi syafaat bagi penduduk surga. Ya, dia akan ditambah pahala yang harusnya di surga tingkat sini, dia naik ke tingkat atasnya. Ini syafaatnya biasanya bagi keluarga. Ya. Allah katakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Ya, orang-orang yang beriman dan keluarganya pun beriman, maka nanti kami akan temukan dia itu di surga. Ya, misalkan apa namanya, keluarga A itu ada di surga yang atas dan sebagian di B, yang B ini diangkat ke atas. Ini syafaat yang nggak mungkin diturunkan. Turunkan bukan syafaat namanya. Yang atas dinaikkan ke atas, ya, bersama dengan keluarganya. Kemudian yang keenam, yang terakhir, syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi ammihi Abi Thalib. Ya, syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya itu Abu Thalib, an yukhaffifa anhu adzaban nar, untuk diringankan azab neraka. Tapi mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.